Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, sebelumnya aku mau say sorry dulu untuk kelas 11 MIPA 2 karena jarang banget masuk. But bukan tanpa alasan aku gak masuk, tapi emang karena lagi sakit. Dan kalau di minggu kemarin itu aku dinyatakan positif COVID. Cuman benar-benar gak jelas banget sih, karena aslinya tuh aku gak ada gejala sama sekali, gak sakit sama sekali. Dan yang aku curigain adalah nama aku dipakai untuk meningkatkan kasus COVID. Karena setelah 2 hari setelah aku dinyatakan COVID, itu aku tes antigen mandiri. Ini jadi agak sedikit cerita. Aku antigen mandiri dan ternyata aku tuh negatif. After itu aku memutuskan untuk PCR mandiri. Kenapa sih gak langsung PCR? Karena PCR mahal, hampir 300.000 ya kan. Jadi aku awalnya antigen dulu. Pas PCR ternyata alhamdulillah negatif juga. Jadi ya gimana gak mau curiga gitu kan. Padahal udah sehat, tapi kenapa tiba-tiba jadi positif COVID gitu. Nah, terus habis itu dari yayasan sendiri itu minta aku untuk tetap masuk setelah 10 hari. Karena isoman itu jatuhnya memang 10 hari. Jadi otomatis untuk pertemuan kali ini juga aku belum bisa hadir di kelas gitu ya. Ini aku memutuskan untuk buat video karena aku merasa berdosa banget ya nggak ngajarin kalian. Jadi kita lanjut materinya. Ini aku sedikit nge-review yang video kemarin aku kasih terkait dengan energi kinetik rotasi, karena ada sedikit tipe-tipe nih. Sebelumnya kita udah pernah belajar terkait sama energi kinetik di kelas 10 terkait dengan energi ya kan, tapi itu pada gerak translasi atau gerak lurus. Nah, ini pada gerak rotasi otomatis akan berbeda lagi. Kita tahu kalau energi kinetik di translasi itu adalah setengah mv kuadrat. Jadi sebenarnya ini basic rumusnya nggak berubah. Tapi kan pada gerak rotasi itu V dinyatakan sebagai omega dikalikan sama R. Nah, otomatis V di sini harus diganti sama omega dikali R. Jadilah rumusnya seperti yang di bawah nih. Ini kan V ya. Nah, selanjutnya ketika kita mengkalikan yang ada di dalam kurung, otomatis ini R-nya harus dikuadratin, omeganya juga harus dikuadratin. Nah, inilah yang tipenya ya guys. Dimana ini R-nya udah kuadrat tapi di sini omeganya belum kuadrat. Nah, ini berarti R kuadrat, omega kuadrat. Jadilah I itu sama dengan MR kuadrat. Di rumus yang sebelumnya ya, inersia itu rumus umumnya tuh adalah MR kuadrat. Maka di sini kita ganti dengan inisial I gitu. Jadilah I dikalikan dengan omega kuadrat rumusnya. Ini omeganya berarti omega kuadrat ya. Karena tipe 1 aja nanti bisa mempengaruhi keseluruhan rumus untuk pengerjaan soal. Oke, ini untuk sedikit intronya. Terus aku bakalan kasih soal. Ini nanti aku fotoin. Ini aku coba untuk describe bareng-bareng aja. Tapi nanti untuk hitungannya kalian coba untuk menghitung sendiri ya. Di sini yang diketahuinya adalah silinder pejal dengan jari-jari. Berarti boleh kita underline. Ini jari-jarinya udah tahu 10 cm. Terus habis itu diketahuinya lagi adalah massa ya kan. Dan dia itu diputar. Wah, kalau diputar berarti pastinya adalah gerak rotasi ya kan. Dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudutnya itu adalah omeganya ya. Omeganya udah diketahui nih. Nah, sekarang yang ditanya adalah energi kinetiknya. Walaupun di sini nggak ditulisin energi kinetik rotasi, tapi balik lagi karena benda ini diputar, maka dia termasuk ke eka rotasi. How to ngerjain soal ini? Gimana sih caranya ngerjain soal ini? Jadi balik lagi, kita tahu kalau yang ditanyanya itu adalah energi kinetik rotasi.
Boleh deh aku tulisin di sini energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi tadi as we know rumusnya adalah setengah I dikalikan sama omega dikuadratin. I-nya udah ketemu belum ya? Wah, ternyata inersianya belum diketahui nih. Inersianya belum diketahui. Omeganya udah diketahui belum ya? Oh, omeganya atau kecepatan sudutnya udah diketahui kok. Jadi, kita bisa cari inersianya terlebih dahulu. Inersia itu tergantung dari bentuk bendanya. Bentuk bendanya. Itu bisa dilihat di buku paket yang ada tabel-tabel itu. Itu inersia tuh rumusnya apa sih sesuai dengan bendanya. Di sini bendanya itu bentuknya adalah silinder pejal. Jadi silakan dicari rumus dari momen inersia pada silinder pejal. Itu apa sih I-nya? I sama dengan bla bla bla, gitulah ya. Inersianya dapat, nilai inersianya dapat, bisa langsung kita masukin ke dalam rumus energi kinetik rotasi. Gitu. Wah, selesai. Udah easy banget ya. Easy banget dong. Terus next untuk yang soal nomor 2. Soal nomor 2. Sama ya, ini aku cuman akan kasih intro-intronya aja terkait dengan gimana sih cara pengerjaannya. Kita tulis dulu apa aja yang diketahuinya. Di sini ada panjangnya, panjang batangnya, atau kalau misalnya dilambangin L-nya ya. Panjang batang itu L. Terus habis itu diketahui ini ada masanya. Masanya 5 kg. Terus apalagi ya? Oh, diputar melalui poros yang berada di tengah-tengah. Oh, jadi silakan coba cari inersia pada batang yang diputar pada porosnya gitu. Itu rumusnya jadi apa ya? Terus habis itu ada apa lagi yang diketahui ya? Ini ada kecepatan linearnya atau V-nya yang diketahui. Ini bukan kecepatan sudut ya, tapi kecepatan linear atau linier. Nah, yang ditanya adalah besarnya energi kinetik rotasi. Sama ya, Eka rotasi, Eka rotasi sama rumusnya setengah I dikali sama omega dikuadratin. Nah, terus habis itu kita udah describe apa aja yang diketahui. Ini I-nya belum diketahui, omeganya juga belum diketahui. So, I-nya sama caranya kayak tadi, I-nya silakan dicari. I-nya rumusnya apa ya ketika dia itu merupakan batang yang diputar pada poros. Nanti kalian cari ya di buku paket rumusnya apa. Terus kalau I-nya udah ketemu, sekarang gimana ya cara nyari omega? Omeganya gimana cara nyarinya? Ini tinggal pindah ruas aja. Kalau misalnya kita ingat rumusnya yang di sini kan V itu sama dengan omega dikali sama R. Berarti kalau misalnya omega pindah ruas, rumusnya jadi apa ya? Oke, rumusnya jadi apa? Boleh langsung ditulis, terus nanti kita lihat V sama R-nya udah diketahui atau belum ya. Coba kita lihat. V-nya tadi udah nih, besar kecepatannya udah diketahui, jadi bisa langsung dimasukin ya. Ini berarti aku tulisin deh, omega itu kalau misalnya pindah ruas, rumusnya berarti jadinya V dibagi sama R. Ya. V dibagi sama R. Dimana kalau misalnya kita lihat di sini, ini tinggal pindah ruas yang tadinya dikali, kalau pindah ke sebelah kiri dia jadinya dibagi. Otomatis omega sama dengan V dikali R. V-nya udah ada, sekarang R-nya gimana ya? R-nya apakah R itu sama kayak L atau enggak ya? Oh, ternyata berbeda antara R sama L. Dimana kalau misalnya dia itu adalah L, ya udah dia panjang batangnya. Tapi kalau si R dia itu adalah jari-jarinya. Ini kalau misalnya kita ketahui panjang dari sini sampai sini adalah 60 cm. Berarti kalau setengahnya berapa ya? Atau jari-jarinya berapa ya?
gitu. Jadi silakan dimasukkan jari-jarinya sesuai dengan si batang ini. Oke, jadi itu adalah cara pengerjaan daripada soal ini. Pastinya don't forget to use SI, satuan SI. Yang tadinya sentimeter itu satuan SI-nya apa? Harus diubah dong. Silakan diubah sesuai dengan satuan SI. Oke, selamat mengerjakan. Semoga dilancarkan. Terus juga kalau misalnya kalian cari nih soal, pasti ada di Brainly ataupun dimanapun. Tapi yang lebih penting adalah usahakan terlebih dahulu untuk mengerjakan soal ini sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanya, bisa langsung ditanya gitu ya. Jadi usahakan untuk jangan buka search engine dulu atau Chrome atau lainnya, itu ada banyak, Photomath, apalah, Brainly, Roboguru ya kan. Tapi coba untuk kerjain dulu, nanti kalau misalnya ada yang nggak ngerti selama pelajaran fisika bisa ditanyain. Yuk, ditunggu pertanyaannya. Aku akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan guys.